Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, dalam hal ini diwakilkan Bapak Kurikulum Pak Tian Sukeri. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama dan paling pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat jasmani dan rohani, sehingga kita mampu berkumpul di ruang RPS ini dalam mengikuti kegiatan aksi nyata pengibasan modul 1.4 budaya positif. Kedua, sholawat beriringan salam kita haturkan atas kehadiran Allah, ke atas Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan tergolong ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan menyampaikan dari tugas saya selaku CGP, calon guru penggerak, yaitu aksi nyata pengibasan modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yomal Jarro SPDI, saya dari SMK Negeri 4 Bengkulu Utara, calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu guru yang hebat, di sini adapun materi yang akan saya sampaikan, budaya positif. Di antaranya yang pertama, disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak dan Ibu guru hebat untuk menyelesaikan satu permasalahan. Anggap saja ini A dan si B. A dan si A ini mempunyai sesuatu hal yang berharga. Sesuatu hal yang berharga itu dia genggam di tangannya. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, tindakan si B untuk mengetahui dalam kepalan tangan si A itu bagaimana? Kemudian materi yang kedua, di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi menurut Denkers, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, timbullah satu pertanyaan: apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian pertanyaan lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian timbul pertanyaan lagi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman bentuk pengendalian perilaku seseorang yang tidak terencana, tiba-tiba bersifat suatu arah, dan bentuk hukuman bersifat fisik, psikis, perbuatan, kata-kata yang dapat menciptakan identitas gagal. Nah, sementara penghargaan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan sebagai syarat untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan. Nah, sekarang ada tabel perbandingan hukuman dan konsekuensi. Hukuman secara sifat tidak terencana, terjadi secara tiba-tiba. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini dia terencana, berupa kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui guru dan murid. Kemudian arah.
di sini adalah satu arah dan berpihak kepada guru. Kemudian konsekuensi umumnya dibuat guru, murid mengetahui. Dari segi bentuk, kalau hukuman fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Kemudian konsekuensi sesuai kesepakatan. Kenyamanan, kalau di konsekuensi ini adalah tidak nyaman dalam waktu pendek. Ya, kalau konsekuensi di sini dia tidak nyamannya dalam waktu yang singkat, ketika sudah terjadi mungkin hanya beberapa hari selesai. Tapi kalau terjadinya hukuman, bahkan anak itu sampai marah dengan pemberi hukum. Ingat, sampai dia besar nanti, sampai dia tua nanti, karena berbekas di dalam hati. Nah, kalau keterukuran, kalau dari segi hukuman itu tidak dapat diukur sebatas mana kita penyelesaian dari sebuah hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi dapat diukur minimal 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Ini adalah hukuman dan konsekuensi. Saya rasa sudah jelas di sini, hukuman adalah sifatnya secara langsung. Kalau konsekuensi itu kita kesepakatan antara guru dan murid, dan itu peraturan itu sudah disepakati bersama-sama. Kemudian materi yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, di sini kita timbul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Soal yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ya, ini adalah contoh dari peraturan. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan terlepas hadirnya kita atau tidak. Contoh, anak sekolah masuk sekolah, itu dia sudah terpajang peraturan yang harus dipatuhi. Masuk tepat waktu, menggunakan baju seragam Senin sampai Sabtu, itu adalah peraturan. Nah, sementara keyakinan kelas ini dibuat oleh warga kelas yang terdiri murid dan guru. Nah, di sini guru hanya memandu. Keseluruhan itu adalah yang membentuk peraturan itu adalah murid. Nah, timbul di sini kesepakatan. Apa kata murid? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum belajar, kemudian aktif dalam pembelajaran. Ini contoh dari kesepakatan kelas tata tertib. Kesepakatan kelas yang satunya lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang nomor 2, kami murid yang semangat belajar, dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, keseluruhan ini adalah yang membuat itu adalah murid. Akhirnya kesimpulan dari sini dia tercipta menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas dibuat kemudian menjadi kesepakatan kelas. Diawali keyakinan, setelah keyakinan baru kesepakatan, dan dijalankan oleh anak-anak. Ketika mereka melanggar berarti ada konsekuensi sendiri. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat sebagai bentuk nilai-nilai keselamatan yang memiliki makna untuk motivasi diri seseorang, motivasi intrinsik yang memiliki tujuan yang mulia. Ya, materi yang keempat di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita manusia otomatis mau bertahan
bertahan hidup. Apa contohnya? Tadi pagi udah sarapan belum Bapak Ibu? Udah ya. Nah, sarapan, makan itu merupakan salah satu untuk bertahan hidup. Kemudian makan sudah, minum sudah, apa lagi? Apa lagi? Biar kita bisa hidup. Kalau tidak bisa hidup kita nanti. Sandang, pangan, papan, iya itu adalah salah satu kebutuhan yang pertama. Makanya kebutuhan pokok dasar manusia itu yang paling nomor satu adalah bertahan hidup. Di makan, minum, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Kalau kita tidak sehat, masih 50-50, masih bisa bertahan hidup atau tidak. Yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini kalau kebutuhan cinta dan kasih sayang kita tidak bisa berbicara sendiri ya Pak ya. Otomatis kita harus berdua, harus berkelompok, harus bermasyarakat. Nah, di sini artinya kita ada yang memberi dan ada yang menerima. Tidak bisa memberi saja atau menerima saja. Maka di sini adalah ada yang memberi dan menerima. Kita diterima dalam satu keluarga, kita diterima dalam satu sekolah, dan kita diterima dalam satu golongan yang menginginkan kehadiran kita. Nah, disinilah adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang kita, saling mengasihi dan saling menyayangi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah contohnya itu saya sendiri. Kenapa saya bilang saya? Penguasaan di sini dalam artian diakui prestasi dan kemampuannya. Walaupun saya belum begitu mampu, tapi saya merasa mampu Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah penguasaan. Nah, jadi kita ingin diakui, kekuasaan kita tuh ingin diakui, status kita tuh ingin diakui. Ya, ingin diakui oleh orang lain. Nah, di sini disebut dengan penguasaan. Dan yang keempat, kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan kesenangan, semua kita pengen hidup senang. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu biasanya untuk melarikan kesenangan itu dengan belanja, shopping, makan-makan. Nah, itu adalah kesenangan. Kalau bapak-bapak biasanya yang hobi mancing, hobi main bola. Nah, itu adalah merupakan kebutuhan dasar yang keempat. Dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Setiap kita pasti ingin bebas. Ibu guru hebat masuk ke materi 5 yaitu posisi kontrol. Di sini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang wajib ibu guru ketahui, karena di sini adalah kita selalu berhadapan dengan murid, sehingga kita tahu bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan murid yang sedang dihadapi. Yang pertama, posisi kontrol pertama di sini adalah penghukum. Nih, penghukum tadi sudah saya jabarkan apa yang dinamakan penghukum. Nah, di penghukum ini biasanya guru itu ketika anak melakukan kesalahan tanpa sengaja langsung mengeluarkan, terkadang secara spontan mengeluarkan kata-kata kasar. Posisi nomor 2 di sini adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita selaku guru ketika anak yang terlambat, ini saya ambil contoh terlambat saja Bapak ya. Nah, ketika anak itu terlambat, ada kata-kata kita seolah-olah anak itu menjadi teman kita. Nah, jadi anak itu nanti dia merasa bersalah. Si Fikri, aduh anak ganteng, kenapa nak kamu terlambat hari ini? Kemarin sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Terus Fikri gak kasihan sama ibu? Bagaimana cara ibu mempertanggungjawabkan dengan kepala sekolah? Sementara di buku absenmu itu penuh dengan terlambat. Hari ini terlambat lagi, kemarin terlambat. Jadi ibu bagaimana? Nah, dengan kalimat seperti itu, anak itu merasa di posisi merasa bersalah. Otomatis ketika anak merasa bersalah, dia mulai berpikir, iya guru kami aja memaklumi kami terlambat, masa aku mau seperti itu terus?
berarti aku tidak ada mengalami perubahan. Nah, kontrol yang ketiga di sini adalah posisi teman. Anak kita anggap sebagai teman yang kita ajak bicara dari hati ke hati. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan kamu? Kok kamu terlambat terus? Nah, biarkan dia bercerita. Oh iya Bu, saya terlambat karena tadi malam saya membantu orang tua. Nah, jadi kasus yang ketiga itu adalah anak yang melakukan kesalahan, itu adalah kita cara penanganannya seperti kawan. Jadi dia menganggap ini bukan guru loh. Jadi dia berani mengungkapkan apa yang terjadi kepada dirinya sehingga dia melakukan kesalahan. Selanjutnya yang nomor 4, pemantau.